Sebenarnya apa sih yang pengen lu kasih ke gua? Gitu? Salah satu benda. Nih gua langsung kasih bendanya aja dulu kali ya. Nah menurut lu ini ada isinya nggak sih menurut lu pribadi ya? Gitu. Ada Kang. Ada. Apa tuh? Kesatria. Kesatria? Kesatria dari salah satu satria Mataram itu. Halo teman-teman semua, kali ini gue mau ngasih tahu kalian semua bahwa salah satu produk yang biasa gunakan yaitu produk Scarlett. Nah, Scarlett ini yang biasa gue pakai itu untuk mandi ya, untuk lebih mencerahkan kulit dan juga macam-macam ya pokoknya. Nah, di sini gue menggunakan produk Scarlett yang biasanya untuk mandi nih. Ini sabunnya ya biasanya ya. Yaitu ada Brightening Shower Scrub ya, yang aromanya charming ya. Juga ada yang Brightening Shower Scrub yang aromanya jolly dan juga yang aromanya fresh ya teman-teman. Nah, ini dia. Dan juga biar lebih melembutkan kulit, biasanya gue menggunakan produk dari Scarlett juga nih teman-teman, yang body scrub. Nah, body scrub ini bisa dibilang bahasa enaknya itu luluran. Nah, kalau lu pengen luluran ya, jadi nggak harus cewek aja sih ya. Lu mau luluran ini bisa menggunakan body scrub, karena body scrub ini pokoknya nanti kalau lu udah pakai ini, kulit lu tuh kayak serasa halus, lembut gitu ya. Ya biar lebih gimana gitu ya. Nah, kalau untuk sabun-sabun ini ya, dia ini mengandung vitamin E yang bisa mengangkat sel-sel kulit mati dan bisa mencerahkan kulit, teman-teman. Ini ya. Dan juga setelah mandi ya, aku biasanya menggunakan body lotion. Nah, hand body lotion. Jadinya ini yang aromanya jolly ya, teman-teman. Nah, ini biasanya gue gunakan kalau gue mau keluar rumah, biar kita tuh lebih terlindung dari sinar matahari, atau bisa dibilang biar kelihatan kulit kita tuh lebih fresh aja sih sebenarnya. Nah, kalau untuk body lotion ini gue sebenarnya udah make beberapa minggu ya, jadi tinggal sedikit no, kalian bisa lihat. Dan kalau untuk sabunnya juga no ya, ini udah gue pakai sih beberapa minggu. Nah, makanya gue lebih seneng sih yang aroma calming ya, karena lebih enak aja gitu diciumnya gitu kan, aromanya juga lebih sedap aja sih kalau menurut gua kalau yang calming ini, dan juga bikin kulit gua tuh makin halus dan lembut sih. Nah, kalau untuk body lotion ya, kita langsung terapin aja ya cara makainya. Nah, makanya seperti ini teman-teman ya. Nah, ya nih, lalu kita oleskan ke kulit ya, bagian kulit semuanya tuh ya, body lotion, karena ini kan untuk body, jadinya kalau bisa secara halus ke kulit-kulit. Oh, jadi kulit kita tuh lebih kayak lembut, lebih kayak kelihatan lebih fresh gitu loh. Dan juga lebih enak aja sih dipandang sama orang tuh gitu ya. Dan ini bisa untuk ke body juga bisa, untuk ke kaki bisa, asal jangan ke wajah aja ya. Dan ini menurut gue teksturnya lembut banget, halus ya. Jadi nggak terlalu kasar ke kulit dan cepet nyerap sih menurut gue. Nah, ini udah hampir kering ya tuh. Oke. Nah, kulit gue tuh lebih kelihatannya kinclong ya, dan glowing gimana gitu ya. Pokoknya keren banget lah ya produk di Scarlett. Nah, buat kalian yang mau beli langsung aja ya ke officialnya Scarlett atau di toko online ataupun dimanapun. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda Lesmana, dan kita masuk ke konten edukasi. Kayak lebih cocoknya edukasi nih ya. Nah, karena gue kali ini bersama dengan Bang Ridwan PK. Wih, gimana kabarnya Bang Ridwan PK? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Alhamdulillah baik. Nah, kenapa gue sekarang ini bikin konten bersama Bang Ridwan PK? Dikarenakan nggak lama ini ya, belum lama ini Bang Ridwan tuh tiba-tiba ngechat gue. Betul. Bilang katanya, Bang Yuda, gue mau ngasih sesuatu titipan ya, yang dimana suatu pusaka ya. Betul. Atau suatu benda untuk gua. Nah, maka dari itu gue cukup penasaran bendanya tuh benda apa sih, dan maksud
dari titipan tersebut tuh sebenarnya apa gitu ya. Nah makanya dari itu gue langsung tanyakan aja ke Bang Ridwan PK. Sebelumnya gue kasih bendanya dulu aja kali ya. Boleh, tapi gue mau promosi dulu boleh kan? Boleh. Nah, sebenarnya tadi gue habis collab bersama Bang Ridwan PK dan salah satu rekannya di Betul. channel mana? Ghost Amigos. Ghost Amigos. Nah di situ gue tuh cerita tentang perjalanan spiritual gue yang dimana kalian ini kan banyak yang menanyakan nih, Bang coba cerita perjalanan spiritual lu dari awal sampai terakhir gitu kan. Nah sudah gue ungkap beberapa di channel Ghost Amigos. Nanti Betul. kalian bisa mampir aja ya. Betul. Gue nggak tahu nih video ini duluan yang diupload atau mungkin di channel Ghost Amigos duluan ya. Betul. Nanti pokoknya nanti gue akan lampirkan di sini ya di link. Oke? Oke Bang Ridwan. Sebenarnya apa sih yang pengen lu kasih ke gua? Gitu? Salah satu benda. Nih gua langsung kasih bendanya aja dulu kali ya. Oke, fine, boleh. Biar lu lihat. Apa ini? Wow. Kayak keris gitu sih kan. Chris, boleh gua buka? Boleh. Oke. Oke, teman-teman lihat ya. Wah, tua banget kayaknya ya, udah pada keropos ya. Keropos parah. Kalian bisa lihat nih ya. Dan ininya pun ya apa sih namanya tuh? Kayak Pegangannya orang. pun kayak orang lagi gini ya, lagi Ah. sholat nunduk gitu ya. Seperti itu nih. Itu kan. Wow. Nah, ini tuh apa sih, Bang? Ini tuh gue dapet dari salah satu dataran tinggi Dieng di Dieng. Oh iya, yang waktu itu sempet lu yang ngomong ya, mau ke Dieng ya? Ah, mau ke Dieng. Oke, oke. Ya ceritanya gue tirakat lah. Hmm. Tirakat ke Dieng. Mampir ke salah satu museum Mataram kuno. Museum Mataram kuno. Nah, yang ini unik nih, karena yang dimana museum itu pas gue datang dalam keadaan tutup, nggak boleh ada yang masuk sama sekali, satu orang pun nggak ada yang boleh masuk. Oke. Nah, gue datang, gue ngomong sama penjaganya, dia bilang nggak bisa bang, ini tutup, kata dia gitu. Ya udah kalau emang nggak bisa masuk, saya pengen cerita. Akhirnya lu? Denger cerita tentang Mataram kuno ini gimana sih? Oh tapi tetap di situ. Di situ, tapi penjaganya yang ngomong, yang cerita, karena kan gue penasaran sama sejarahnya kan. Oke. Nah, setelah cerita, tiba-tiba penjaganya itu masuk ke dalam ngambil kunci kan. Ini kunci. Ngambil kunci. Ya udah, bang kalau begitu abang boleh masuk, jadi gitu. Biar abang lihat sendiri aja. Karena Jadi awalnya ditutup itu nggak bisa Tutup. masuk, tapi tiba-tiba ngambil kunci setelah lu cerita. setelah cerita, Nah, yang gue penasaran lu cerita tentang apa sih sebenarnya kok bisa sampai si penjaganya itu ngambil kunci untuk lu masuk gitu ya? ngebuka itu. Ngebuka ke dalam museum itu. Ah, Oke. Nah, benang merahnya lu tentang cerita tentang apa sih? para dewa kan. Ke para dewa. Para dewa. Karena kan di Mataram kuno itu kan, ya dulu kan kita ketahui lah di Dieng itu kan dataran tinggi yang paling bersejarah Kang ya. Mulai dari cerita Tiga Punakawan, Gareng Petruk itu kan, Petruk ya. Dieng, kayak Arjuna, Iya, tokoh-tokoh pewayangan ya. Gatot Kaca gitu-gitu. Oke. Nah, gue tertarik sama cerita para dewa itu, sampai Ganesha, Dewa Ganesha. Oke. Nah, iya gue ngobrol tentang para dewa itu. Ah. Mungkin karena rasa penasaran gue tinggi kali ya. Kalau abang pengen lebih tahu, udahlah abang masuk aja kayak gitu. Oh gitu. Ah. Iya. Nah, akhirnya gue dikasih masuk. Dan itu di museum itu bener-bener peninggalan asli semua Kang. Namanya museum kali ya, emang Iya. asli pasti kan gitu. Batunya itu bener-bener batu kuno zaman dulu. Bahkan ada patung Ganesha juga. Bener-bener kuno. Iya. Dengan Majapahit semua itu ya. Mataram. Oh, Mataram. Oke. Pokoknya di situ barang-barang kuno dah. Nah, setelah gue ngobrol-ngobrol itu dan gue lihat benda-benda itu semua, gue bilang gini, ya udah bang, makasih, gue bilang gitu kan. Kalau kita udah boleh mampir, kita udah boleh tahu banyak nih sejarah di sini. Gue cabut, dipanggil sama bang itu, Emang penjaga itu. Bang, kalau boleh, kata dia gitu. Saya mau nitip sesuatu. Oh gitu kata ya. Si penjaganya. Terus gue bilang, nitip apa tuh? Gue bilang gitu kan, gue takut kan. Saya cuma mau ngasih ini, saya rasa abang tepat lah atau apalah katanya gitulah. Oke. Akhirnya kasih ini maksudnya itu, yang Kasih ini. ini. Oke. Ini tuh gue belum berani buka kan. Tapi bentuknya unik loh ini loh. Ya. Iya. Terus setelah lu dikasih ini, bambunya aja, akhirnya dia pesan apa tuh kalau? dia bilang gini, nih saya mau ngasih ini,
ini gue belum berani buka, ini apa? Gue bilang gitu kan. Itu semacam keris, cuma keris kuno kata dia gitu. Yang bentukannya tuh kan kalau keris kan bentukannya melengkung-melengkung ya. Iya. Kalau ini kan lurus doang gitu. Iya. Kayak badik, cuman bukan badik kata dia. Ini tuh keris katanya, keris kuno zaman dulu. Keris kuno zaman dulu. Dari Mataram ini. Oke. Iya sih kelihatannya sih pun kayak tua banget ya. Udah Tua keropos banget. soal gitu ya. Tua banget. Ya. Terus akhirnya Akhirnya gue pegang dah. Terus dia bilang gini, tapi kalau abang emang nggak mau megang, abang boleh kasih ke orang. Tapi orang yang abang percaya. Oke. Dan yakin abang ngasih gua ya, gua ngasih keris ini tuh ke orang yang tepat, yang bisa ngejaga, Tidak salah gunakan. yang tidak salah gunakan lah ya. Oke. Nah, gua nggak tahu kenapa setelah gua balik, gua langsung kepikiran ke lu, Kang. Akhirnya lu kepikiran gue tuh. Kayak kenapa gua ketarik sama lu gitu, kenapa ada Kang Yuda, gua bilang gitu kan. Apa ini dikasih aja gitu kan. Makanya gue pengen ngasih lu kan. Oh gitu, jadinya lu tuh kemarin sempet chat gue juga kan. Iya, katanya Kang, gue mau ngasih barang titipan gitu. Betul. Kan, barang titipan yang dimana ini berasal dari suatu daerah kata lu gitu kan. Akhirnya makanya ini nyata bendanya. Iya, ini bendanya dari Mataram kuno katanya. Mataram kuno. Tapi kalau menurut si penjaganya ini ada aneh-anehnya nggak sih gitu? Apa gimana? Katanya sih nggak ada. Nggak ada aneh-anehnya? Nggak ada aneh-anehnya, cuman dia juga nggak bilang tentang isi dalamnya itu apa. Dia cuman bilang ini peninggalan gitu. Peninggalan. Nah, tapi kan gue mau nanya ya dari sisi pandangan lu kan lu juga bisa merasakan ya dan kadang-kadang bisa melihat juga kan gitu ya. Nah, menurut lu ini ada isinya nggak sih menurut lu pribadi ya? Gitu. Ada, Kang. Ada. Apa tuh? Kesatria dari salah satu satria Mataram itu. Oke. Berarti ini isinya salah satu kesatria dari Mataram itu. Oke. Nah, for your info ya teman-teman, ini dari kerajaan Mataram ya. Dan ini Bang Ridwan pun mungkin nggak akan speak up, berani mungkin ya berbicara tentang ini pemberian langsung dari sana kalau memang bukan asli ya. Betul. Karena kan ini ya lihat bentuknya sekali lagi deh ya, liatin bentuknya. Ini aneh loh gue sih, emang kayak udah keropos banget, udah tua banget gitu kan. Dan mungkin karena ini nggak keurus kali ya gitu kan, apa? Mungkin. Dan ini dapatnya dari museum ya. Dari museum. Tapi gue nggak bilang di situ kan ada beberapa museum, tapi gue nggak bilang tepatnya tuh museum mananya gitu. Oke. Iya. Jadi ini intinya dari daerah Dieng ya. Dari daerah Dieng. Ya, Dieng, dan yang ngasih itu penjaga dari Museum Mataram. Oke, siap. Nah, kalau ini kesatria tadi. Kesatria, bentuknya seperti apa tuh yang lu lihat gitu? Kalau gue sih lebih ngelihat gagah, Kang. Gagah? Bener-bener kayak kesatria zaman dulu, gimana sih? Ya. Kayak keren aja gitu. Lu tau Gatot Kaca nggak yang kayak di komik-komik? Oh, yang berotot gitu. Iya. Nah, pakai baju-baju kayak baju-baju wayang gitu ya? Iya. Nah, itu kayak hampir kayak gitu. Oke. Cuman hampir mirip lah. Pakaiannya kayak gitu, adat Jawa emang. Dan gue juga mau nanya sama lu. Kan tadi kan lu ini ya sempat bilang sosok kodamnya seperti yang lu bilang ya. Nah, lu pernah selama megang keris ini pernah dimimpiin nggak atau mungkin dititipin sesuatu? Gue lebih disuruh, bukan disuruh sih. Gue lupa zikir, cuman diingetin. Sama? Mungkin sama. Bentuknya hampir mirip kayak kodam yang ada di keris ini? Iya. Oke. Jadi gue lagi tiduran gitu. Gue udah berapa hari lupa zikir kali ya. Kayak kesenggol gitu sama dia. Kayak bangun lu gitu. Tapi yang gue lihat hampir sama. Kayak ada ngebangunin ya artinya. Oke. Dan ini kalau boleh tahu Mataramnya Mataram apa ya? Mataram Islam atau Mataram Hindu? Mataram yang belum memeluk agama, Kang. Oh, belum memeluk agama? Belum. Oke. Mataram bener-bener kuno yang belum punya yang belum meluk agama. Iya kan kalau Mataram itu kan ada Mataram kuno ya. Ada Mataram Hindu, ada Islam gitu kan. Nah, ini dari Mataram yang lama kali ya. Yang para dewa itu ya. Oke. Cukup tua sih. Oke. Gue cukup menarik dan gue juga penasaran Bang Ridwan, kenapa kok lu kasih ke gue dan tertarik mau ngasih ke gue untuk mempercayakan benda ini gitu loh. Ya karena kan gue ngeliat dari sebelumnya kita juga udah ngobrol tentang pusaka-pusaka. Oh iya, gitu benar. Ya tentang perjalanan lu juga gitu kan. Dan kenapa gue milih lu, karena lu tuh salah satu orang yang nyimpen pusaka tapi nggak
dituhanin gitu. Oh, tidak disalahgunakan, Betul. tidak diwa-dewakan. Ah. Nah, iya sih. Ya kalau emang itu sih gue akuin emang gue kalau pribadi ya, walaupun banyak pusaka yang terpampang nih di rumah gue itu nggak pernah menuhankan Betul, dan tidak pernah menyembah-nyembah pusaka. betul. Hanya dengan tujuan untuk mengkoleksi Hmm. dan properti saja kalau yang kalian lihat gitu ya. Jadi itu sih, tapi tetap akan gue jaga. Ah. Karena apa? Karena kelestarian itu penting. Budaya. Budaya itu penting. Ini kan budaya jatuhnya. Benar. Oke. Dan ini akhirnya lu kasih ke gue nih. Ini bener buat gue. Betul Kang, buat lu Kang. Kenapa lu nggak mau megang ini, Bang? Gua salah satu orang yang nggak ngoleksi benda pusaka Kang. Pengoleksi. Gua nggak ngoleksi benda pusaka. Oh lu? Gua salah satu orang yang nggak ngoleksi benda pusaka. Ya. Nah daripada gua megang benda pusaka tapi Nggak diurus gitu ya? nggak gua urus, Akhirnya ntar makin kropos ya. sayang kan. Jadi rusak doang sama gua gitu. Jadi mendingan gua kasih sama lu yang bisa ngurus gitu kan. Terus. Oke. Cukup menarik sih. Peninggalan dari entah mungkin Mataram ya atau mungkin dari Dieng ya gitu ya. Iya. Karena kan lu dikasih langsung oleh penjaganya ya. Mungkin nanti buat teman-teman yang nggak percaya Bang Ridwan ke Dieng, ada ya fotonya ya? Ada kan ya? Ada. Kalau nggak salah kan gue sempat lihat story lu tuh. Lu lagi di salah satu Gua museum juga ya. bikin konten di alas robannya juga. Oh ada konten lu? Ada. Nah nanti kalian bisa lihat sendiri. Kalau nggak percaya disangkanya nanti takutnya sangkanya Bang Ridwan hoax gitu kan atau mengada-ngada, gitu kan? Gua ada bikin konten beberapa di Dieng ada. Ada ya? Ada. Gokil sih Di ini. Candi Bima. Jadi Bima. Nah, tapi awal mulanya sih lu tujuan lu ke Dieng tuh untuk konten dong apa untuk apa sih? Tirakat. Tirakat dengan maksud Tirakat dengan maksud gua lebih pengen tahu sejarah sih. sejarah tentang Dieng gitu. Iya, tirakat itu kan artinya perjalanan lah ya. Benar. Perjalanan lah ya. Perjalanan spiritual. Ya. Perjalanan spiritual. Nah, spiritual gua mungkin lebih ke sejarah dulu Kang, karena gua tertarik banget tuh sama cerita-cerita yang kayak pewayangan itu. Oh, pewayangan. Pewayangan, Arjuna lah, si Bima gitu. Gatot Ya. Kaca. Iya. Gitu, Bima. Oh, iya. Iya sih sebenarnya kalau menurut gua kalau untuk dari segi budaya gua akuin memang kita harus lestarikan ya. Betul. Karena kan sejarah itu penting gitu. Betul. Kan. Dan nggak harus karena lu orang Jawa lu harus tahu budaya Jawa, enggak juga Iya, gitu, juga, enggak gitu. juga. Nah. Kita semua satu Indonesia ya, kita harus tahu budaya Indonesia. Satu Indonesia. Betul. Gitu ya. Nggak di mana pasti harus minimal kita sedikit mengetahui. Betul. Karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang mengetahui tentang sejarahnya itu Betul. sendiri. Betul. Gitu ya. Dan banyak kan yang gue dapat dari Heeh. hasil perjalanan dari Dieng itu. Apa tuh yang lu dapet? Kayak apa ya? Kayak pesan-pesan dari para leluhur kita kali ya. Gua sempet diem di suatu tempat di atas gunung. Itu ada di atas gunung. Nggak terlalu gunung sih, bukit ya. Gue diem sendiri di situ ngerokok. Terus kayak ada yang bilang gini Kang, sejarah tanah ini adalah tanah yang paling berkesan dalam sejarah. Oke, pas di Dieng itu. Di Dieng itu. Gue masih bingung dong ya kan. Gue tahu ini banyak sejarahnya, cuman istimewanya banget itu gimana, sampai si istimewa itu gimana gitu. Dan akhirnya gue mulai tahu cerita tentang para leluhur kita tuh yang kayak Petruk. Dia kan sebutannya tuh kan Dieng itu kan negeri di atas awan. Benar. Dan para leluhur dewa-dewa kan tinggalnya di atas awan. Benar ya, tempat-tempat yang tinggi ya. Secara logika gue ngertiin, oh ini negeri di atas awan gitu yang dimaksud para dewa kita. Oke, gitu. iya. Mungkin kalau menurut gue pribadi ya, peribahasa dewa orang-orang zaman dulu ya, orang-orang Sanskerta dulu, orang-orang Nusantara dulu itu dewa-dewa itu orang-orang yang hebat. Betul. Tetap mereka manusia. Betul. Ya kan? Tapi mereka itu hebat sehingga dianggap dewa. Betul. Gitu kan, kalau dewa itu kan tidak ada yang bisa mengalahkan. Betul. Gitu kan, atau bisa dibilang raja lah, raja Raja. zaman dulu. Betul. Cuman dia tuh memiliki kemampuan yang di luar dari kemampuan manusia. Betul. Nah, yang gue tahu ya gitu. Hebat dalam agama bisa, hebat dari dalam ketuhanan ketuhanannya. apa mungkin hebat dalam peperangan, strategi, betul. gitu kan, seperti itu sih yang gue ambil benang merahnya. Karena selama ini yang gue juga baca-baca sejarah. Betul. Ternyata oh dewa itu tuh tetap mereka itu seperti kita manusia, gitu kan? Karena
yang kalau memangnya mereka menyembah dewa lebih ke arah sebenarnya bukan menyembah sih, lebih hormat. Lebih hormat, Iya. Betul. Menghormati dewa sebenarnya. Tapi bukan menyembah ya, Betul. tahu saya yang saya baca sejarahnya. Nah, mereka itu tetap menyembah Tuhan. Tuhan mereka tuh kan dulu, mohon maaf ya, kalau Islam kan belum masuk ya. Belum. Apalagi Nusantara zaman dulu masih pohonan atau gimana ya. Kadang-kadang mereka tuh menyembah dewa matahari. Iya. Karena mereka tuh nyari yang paling terang. Betul. Ya kan, yang bisa menyinari, bisa menghidupkan alam, yaitu matahari, kan Matahari. terang. Kalau malam ya bulan, kan gitu. Seperti itu. Yang saya tahu ya, gitu kan. Tapi kalau mohon maaf kalau ada salah, mending dikoreksi aja, gitu kan, seperti itu. Jangan dihujat. Jangan dihujat. Tapi kita saling ngoreksi aja. Koreksi aja. Tapi yang saya tahu sih itu bisa dilogikakan lah, ya, gitu Betul. ya, seperti itu. Nah, apalagi Bang Ridwan yang lu dapat pembelajaran yang waktu ke Dieng itu? Tentang ini sih. Di situ kan ada tempat yang dimana tempat Gareng ngintip bidadari kan. Oke, siap. Benar. Dan itu yang gue rasa ya kan. Itu gue kayak mungkin gue nggak dikasih tahu bentukan kayak Gareng itu sendiri ya kan. Tapi gue tahu dan gue kayak ngerasa cerita itu balik ke gue kan. Ngeliat tuh gue tuh. Ngeliat tapi gue nggak tahu itu sosok Gareng atau bukan gitu. Tapi apa yang gue lihat adegannya tuh sama yang gue tahu dari sejarah itu kan. Ada bidadari, ada tokohnya ini, tapi manusia. Gue nggak tahu ini siapa gitu, tapi ceritanya sama. Kalau gue bilang itu Gareng, gue takut salah gitu. Benar. Tapi dapat gambarannya seperti itu. Dapat ya? gambarannya seperti itu. Oke. Jadi benar-benar berarti lu merasakan sesuatu banyak hal lah di sana ya. Banyak banget. Dan menurut gue nih mungkin teman-teman ya, ini sebenarnya kan edukasi ya Bang ya. Betul. Bidadari itu kalau dalam sejarah sebenarnya tuh wanita cantik. Ya, manusia juga sama. Iya, manusia yang dari sejarah ya, legenda gitu ya. Memang ada dari segi makhluk halus itu yang bisa dibilang peri masuknya ya. Betul. Peri gitu kan, atau bidadari gitu kan. Bahkan di Al-Quran pun kan ada ya, kalau kita berbuat baik masuk surga kan akan diselamat oleh bidadari di sana kan, seperti itu. Tapi kalau yang dalam unsur sejarah ini sebenarnya bidadari itu manusia. Ya, wanita-wanita cantik yang ada di zaman dahulu. Kan kalau Pulau Jawa atau Indonesia ini kan berasal, leluhur kita tuh berasal dari India kan. Ya kan, makanya banyak tokoh-tokoh pewayangan yang hampir sama namanya sama kayak India. Kan kayak Aji Saka, Aji Putih, gitu kan. Itu sebenarnya kan Lindu Aji. Iya, Lindu Aji. Itu sebenarnya kan kakek buyut kita semua yang ada di Indonesia ini. Makanya kebudayaan kita tuh sebenarnya waktu sebelum zaman Islam masuk ya, kan karena Islam itu kan agama paling lahir ya, gitu kan. Itu rata-rata mengandutnya yaitu menyembah dewa. Karena mereka bingung mau nyembah apa lagi. Karena sementara itu kan Nabi kebanyakan di daerah-daerah sana kan, gitu ya, Arab gitu kan ya. Seperti itu. Gitu. Dan Islam belum masuk ya. Islam belum masuk gitu. Nah, kalau sekarang kan kita sudah ada ya, kan media di mana-mana gitu kan, Islam juga di mana-mana, agama apapun ada di mana-mana. Jadi kita berhak memilih ketuhanan karena sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang Indonesia itu harus punya Tuhan. Kalau kalian nggak punya Tuhan, tandanya kalian bukan orang Indonesia dan tidak percaya oleh Pancasila. Betul. Itu. Mau apapun agamanya ya. Mau apapun agamanya itu bebas. Gitu kan. Ada yang dari keturunan, ada yang memang memilih agama sendiri kan. Kepercayaan masing-masing. Iya, itu sih. Jadi gue beda sama orang tua gue kan. Benar gitu. Orang tua lo apa? Orang tua gue Kristen. Oh, Kristen. Lo? Gue Islam. Lu Islam? Gua Dari Islam. kecil apa gimana? Gue dulu Kristen terus gue milih Islam. Gue lebih milih Islam sendiri. Islam sendiri. Nah, cukup menarik nih. Gue sebenarnya di kemarin tuh nyari orang-orang yang dimana memiliki kisah dia itu mengambil apa ya, keputusan untuk agama atau keimanannya itu melalui sendiri ya, bukan dari keturunan ya, gitu kan. Dan gue nyari orang-orang yang mualaf sebenarnya, karena kan agama gue Islam, gitu kan. Nah, gue cukup menarik gitu kan, karena dengar lu ini gue pun baru tahu ya, baru tahu karena lu baru cerita nih, gitu kan. Nah, lu kan dulu non Muslim, betul. Muslim bener ya, tapi udah sunat kan sekarang kan? Udah sunat ya. Udah dong. Nah, tadi kan lu dari non Muslim ya, tapi udah sunat kan? Betul. Oh, udah sunat ya. Kalau belum sunat kayaknya sih. Kan kalau sunat itu bukan Muslim atau non Muslim ya? Betul, buat kesehatan. Gitu. Nah, gue cukup menarik. Gue mau nanti ya, mungkin setelah konten ini, gue mau lu nanti cerita tentang bagaimana sih gitu lu menjalani
perjalanan mulai dari sosok orang yang mungkin non muslim jadi muslim, kisah perjalanan itu, hijrah lu gitu kan. Nah, karena apa gitu kan, misalnya kenapa kok lu pengen pindah ke muslim, nanti kan gue mungkin tanya-tanya tentang itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, tapi abis konten ini ya, oke. Nah, tadi ada hal yang mungkin bikin gue penasaran ya Bang Ridwan. Yang pertama, itu si seorang penjaganya itu bisa ngasih ginian ke lu, kan pasti ada sesuatu, ada something yang mungkin dia percaya sama lu. Dan lu pun kemarin kan gue lihat ada beberapa orang ya ke sana ya, iya, bukan sendiri kan? Bukan sendiri, betul. Beberapa orang. Nah, apakah hanya lu doang yang dikasih? Apakah gimana? Lebih ke gua sih, Kang. Hanya lu doang yang dapat ini? Iya, nitipnya ke gua. Nitipnya ke lu? Nitipnya ke gua. Kan gua ramean tuh. Tapi yang disodorin begini gua. Oh, lu? Oke. Kenapa kok dia sampai bisa menitipkan itu ke lu? Ya itu, katanya dia gua tepat lah gitu. Terus katanya pengetahuan gua tentang sejarah gitu ya. Juga rasa ingin tahunya ada gitu, Kang. Jadi mungkin dia ngasih salah satu tanda atau kenang-kenangan. Ya, kalau bahasa umumnya sekarang aksesoris atau merchandise ya. Iya, merchandise. Ini karena lu udah mau belajar gitu. Nih, hadiah buat lu. Hadiah. Iya gitu, Kang. Nah, mungkin ini kayak kenang-kenangan nih karena lu udah mau belajar gitu. Mungkin dia kaget juga, Kang. Kenapa? Karena mungkin dia ngelihat kita masih muda tapi kita pengen belajar sejarah, Kang. Karena kan mungkin ya, gue nggak bisa mukul rata ya. Mungkin anak-anak muda sekarang kan buta sama sejarah. Oke, bener sih. Ya kan, kayak nggak mau tahu tuh sejarah, dia maunya tahunya zaman sekarang aja gitu. Sekarang aja gitu ya, modern, lebih ngikutin zaman gitu ya. Iya, mungkin dia ngasih ini lebih ke kagum sih kayak. Oke. Kalau masih muda tapi mau tahu banyak sejarah. Oke. Nah, tapi gue mau izin dulu ke lu tapi ya sebelumnya. Boleh nggak sih? Kan lu kan bisa mediasi ya. Betul. Karena kan lu sering ikut konten sama gue ya, ya kan? Jadi tim mediasi gitu kan. Iya, di Rahmat. Nah, di Rahmat juga ya kan. Bisa nggak sih lu kan pernah ketemu sama sosok yang ada di benda ini ya? Ya kan? Bisa nggak sih lu masuk gitu untuk gue pengen interaksi gitu sama sosok ini gitu? Bisa? Bisa, Kang. Kalau tadi gue cerita Mataram kayak mungkin terbata-bata atau gue salah, mungkin ini bisa nyeritain tentang sedikit cerita tentang perjalanan Mataram itu sendiri atau iya benar. Jadi atau sejarah lainnya gitu ya. Jadi biar nggak dari gua gitu, kita tanya dari sumbernya aja langsung. Oke. Mungkin teman-teman pun penasaran ya. Kita lanjut ke part 2. Kita akan mediasi Bang Ridwan PK. Apakah ya bisa masuk ke dalam tubuh Bang Ridwan atau mungkin menolak. Iya, kita lihat nanti. Oke ya, nanti kita lanjut di part 2 ya. Kita akan prepare dulu nih. Kita akan coba sedikit berdoa bersama di sini ya Bang ya, untuk mendoakan yang ini ya gitu kan, yang sudah tiada intinya gitu ya. Bukan mendoakan kodamnya ya gitu kan, mendoakan yang sudah tiada. Moga-moga dia mau masuk dan menyampaikan pesan yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua di sini ya. Oke, itu aja. Oke, lanjut di part 2 ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya kan harus perkenalan dulu ya, yang atau siapapun ya. Saya mau bertanya dengan siapa saya berbicara.